Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan tentang al-muskilat fi istidamil wasailit ta'limiyah wa hallaha, atau permasalahan yang timbul dalam penggunaan media pembelajaran. Perlu diketahui bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa timbul dalam penggunaan media pembelajaran. Namun, yang akan saya bahas kali ini yaitu sesuai dengan topik Adam Mutawaffuril Mahdara Al-Muhtabarat wa Naqsul Mawadi wal Adawat wal Ajhiza fi Ba'dil Madaris, atau tidak tersedianya laboratorium dan kurangnya peralatan dan perlengkapan di beberapa sekolah, atau lebih jelasnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Wa hadhihi faqat yakunu fi ba'dil madaris khassatan fi mintaqah ar-rifiyah. Hal ini mungkin terjadi di beberapa sekolah, terutama di daerah pedesaan. Haitsu fi mintaqatil rifiyah la yakunu tawaffurul adawat allazima la takhdamuha kawasaid ta'limiyah, di mana di pedesaan tersebut belum tersedia alat-alat yang diperlukan untuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Fayumkinu lam tujad hunaka al-mukhtabarat aw al-ma'malu al-lugha wa ghairuha lianna amwalan kafiyatan laysat lil madrasah mawjudatan li syira'il ajhiza wal adawat. Tidak adanya laboratorium atau laboratorium bahasa. Hal ini dikarenakan biaya yang diperlukan sekolah dalam menyediakan peralatan-peralatan tersebut tidak cukup, sehingga masih banyak sekolah-sekolah yang dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Wa hadhihi yanbaghi lil hukumah an yahtamma bi musa'adati fi sira'il ajhiza wal adawat allazima ilal madrasah. Oleh karena itu, pemerintah harusnya tertarik untuk membantu pembelian peralatan dan perlengkapan yang diperlukan di sekolah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat cuplikan video berikut. Nah, sebelum membahas video tersebut, saya perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa video tersebut adalah seorang guru yang bernama Aura Kwado yang mengajar dari sebuah sekolah di daerah Ghana. Jadi, video tersebut bukan dari video di Indonesia, akan tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita terkait sarana dan prasarana di sekolah. Dari video tersebut, kita bisa melihat bagaimana seorang guru dengan semangatnya mampu memberikan pelajaran tentang Microsoft Word kepada siswanya. Namun, ada hal yang menarik dalam video tersebut, yaitu guru tersebut mengajarkan Microsoft Office Word kepada siswanya dengan cara menggambarkannya di papan tulis. Dan menurut saya, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Namun, di sisi lain, kita melihat bahwa minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah, sehingga membuat guru tersebut harus menggambarkan Microsoft Word di papan tulis dalam pembelajaran. Nah, tentu ini menjadi masalah yang perlu kita perhatikan karena pembelajaran yang seharusnya berjalan dengan baik dan efisien menjadi terhambat karena kurangnya
berbagai peralatan yang diperlukan dalam menunjang dunia pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sarana dan prasarana dalam pembelajaran online. Apa saja permasalahan yang ditemui dan bagaimana solusinya. Tapi sebelum itu, kita simak dulu penjelasan dari video berikut. Assalamualaikum teman-teman dan juga ayah bunda di rumah. Gimana rasanya sekolah daring? Gak kerasa sudah 6 bulan kita sudah tidak bertatap muka secara langsung. Semoga teman-teman dan juga ayah bunda di rumah sehat selalu ya. Belajar daring sudah berlangsung hampir 6 bulan, tentunya menghadapi berbagai macam masalah. Nah, ayah bunda, menurut survei SMRC, 92% siswa memiliki banyak masalah dalam belajar daring. Yang pastinya masalah ini juga dirasakan oleh ayah bunda di rumah. Apa saja sih masalah tersebut? Yang pertama itu adalah jaringan internet. Jaringan internet sangat dibutuhkan pada saat proses belajar daring. Ketika jaringan internetnya buruk, maka proses belajar mengajar juga akan terhambat. Jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi masalah penting yang dihadapi oleh para orang tua dan anak-anak pada saat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru maupun anak-anak secara daring. Yang kedua adalah masalah kuota internet. Pada prinsipnya, komunikasi jarak jauh sangat bergantung pada kuota internet. Kuota internet yang kita miliki tentunya harus mencukupi untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan selama belajar daring. Masalah yang ketiga adalah keterbatasan penggunaan media belajar. Keterbatasan penggunaan media belajar juga menjadi pengaruh penting pada saat proses belajar mengajar. Yang keempat adalah kebosanan pada anak. Proses belajar daring yang sudah berlangsung selama 6 bulan sudah terasa sangat membosankan, baik bagi guru, orang tua, dan juga anak-anak. Masalah yang kelima adalah anak-anak mulai kecanduan untuk menggunakan handphone. Lalu, bagaimana solusinya menghadapi masalah-masalah tersebut? Nah, yang pertama, ayah bunda, gunakan provider yang mempunyai jaringan kuat di seluruh daerah. Meskipun pada dasarnya, semua provider terkadang juga memiliki kendala masing-masing pada saat-saat tertentu. Yang kedua, siapkan kuota internet yang cukup atau yang memadai pada saat proses belajar mengajar daring sekarang ini. Yang ketiga, ayah bunda dan juga anak-anak harus melek teknologi. Mulai belajar bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi belajar atau media-media belajar yang mulai saat ini sudah digunakan. Yang keempat, orang tua harus menyiapkan suasana belajar yang nyaman bagi anak. Kemudian sesekali orang tua menyempatkan untuk bermain bersama anak atau mencari hiburan bersama anak-anak meskipun itu hanya di rumah, agar kebosanan pada saat belajar daring tidak begitu dirasakan oleh anak-anak. Kemudian untuk solusi yang kelima, yaitu anak-anak kecanduan handphone, orang tua harus membuat peraturan di rumah, yaitu anak-anak hanya boleh memegang handphone pada saat proses belajar daring. Kemudian selebihnya, handphone dikembalikan lagi kepada orang tua untuk disimpan. Hal ini bisa mengatasi agar anak-anak tidak kecanduan bermain handphone pada saat proses belajar daring. Nah, ayah bunda, mungkin masih banyak masalah-masalah lain yang ditemuin pada saat proses belajar daring. Dan solusinya adalah perlunya komunikasi antara orang tua dan guru, orang tua dan anak, serta guru dan anak sehingga pendidikan karakter tetap berjalan. Itulah berbagai permasalahan yang sering dihadapi pada saat belajar daring dan bagaimana mengatasinya. Sampai jumpa di tips dan trik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bahwa sarana dan prasarana dalam pembelajaran online antara lain handphone, laptop, komputer, jaringan internet, dan lain-lain. Nah, tentu ini bisa menjadi hambatan lagi dalam pembelajaran jika siswa tidak memiliki sarana tersebut. Nah, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Handarini dan Wulandari pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh siswa terdapat pada sarana yang kurang memadai seperti laptop dan komputer. Tetapi sebagian besar telah memiliki smartphone. Meskipun terdapat siswa yang tidak memiliki laptop dan komputer, sebagian besar siswa telah memiliki handphone yang dirasa dapat membantu untuk mendukung pembelajaran daring. Karena telah terdapat aplikasi sistem informasi pembelajaran yang telah terdukung pada aplikasi handphone sehingga dari handphone pun para siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi solusi tentang sarana dan prasarana yang terbatas dalam pembelajaran daring, yaitu untuk peserta didik yang tidak memiliki alat elektronik yang memadai bisa bergantian dengan orang tua, sehingga perlu adanya kerjasama orang tua dan anak apabila orang tua sedang bekerja untuk meluangkan waktunya di rumah supaya handphone atau smartphone segera bisa digunakan oleh anaknya untuk melaksanakan pembelajaran daring. Mendampingi anak dengan memberikan waktu untuk mengerjakan tugas agar anak bisa segera mengumpulkan dengan bantuan orang tua. Nah, dalam solusi ini diperlukan juga adanya kerjasama antara orang tua dan guru dengan menginformasikan perkembangan dan kemajuan belajar siswa. Meskipun keterbatasan teknologi atau alat teknologi tidak menjadi runtuhnya semangat belajar para peserta didik untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penggunaan media pembelajaran, khususnya tentang kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.